Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Sheila. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Eka? Selalu semangat bismillah. Alhamdulillah, terlihat sekali kok dari ekspresinya Bu Eka. Kondisinya sangat semangat sekali di sini. Oke. Ini sesuai dengan agenda kita hari ini ya Bu Eka. Kita akan melaksanakan yang namanya coaching nanti ya Bu Eka. Nah, di sini apa aja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coachingnya Ibu nanti? Terima kasih Bu Sheila. Yang pasti karena saya sebagai seorang pemimpin di sekolah, jadi yang saya bawa lembar observasi yang saya lakukan terhadap apapun yang ada di lingkungan sekolah ini. Terutama yang saya siapkan kali ini adalah penilaian saya pribadi tentang kinerja para guru khususnya dan tenaga pendidik pada umumnya. Karena berdasarkan hal tersebut saya harus melakukan beberapa tindak lanjut terkait dengan kekurangan yang menurut saya itu perlu untuk dilakukan tindakan seperti itu. Nah, dari kegiatan observasi ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu? Kebetulan yang mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya, karena saya masih mengalami kesulitan dari bagaimana cara saya untuk mengaktifkan, menggali lebih jauh tentang kekurangan, bukan kekurangan kalau saya bilang, tetapi dari sisi guru yang masih menurut saya kurang dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Karena yang saya rasakan ketika saya melakukan observasi ketika di luar sekolah, di luar kelas maksud saya, itu masih bisa dibilang sebagian besar kondisi ramai pada saat pembelajaran berlangsung, atau kondisi ramai itu saat gurunya masih di dalam, tapi kok banyak suara, banyak langkah kaki. Nah, ini yang saya keluhkan. Saya bingung untuk mencari bagaimana cara yang terbaik tanpa menyinggung mereka, para guru, tapi bisa meningkatkan kompetensi mereka dalam hal pengelolaan kelas. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan ya beberapa pertanyaan untuk itu nanti. Ya. Nah, dari kegiatan observasi ini apa harapan yang akan Ibu harapkan nanti dengan selesainya kegiatan observasi ini? Saya harapkan para guru yang nantinya akan saya coach itu paling tidak tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan, meskipun mereka sebenarnya sudah tahu, tapi bisa mendapatkan penguatan dari apa yang sudah kami lakukan nantinya, kemudian memberikan efek khusus kepada bagaimana cara mereka untuk mengelola kelas lebih jauh, khususnya untuk memberikan semangat dan menyenangkan pastinya bagi anak. Siap, oke. Ya, dan ini saya sudah mengetahui ya Bu kompetensi yang di sini Ibu kembangkan. Jadi di sini saya mohon izin untuk tetap berada di sini ya Bu. Saya harapkan nanti kita bisa berhasil sesuai dengan harapan yang Ibu. Siap, monggo Ibu bisa segera dimulai. Terima kasih Bu Sheila. Permisi Bu Sheila, saya akan melakukan coaching pada siang hari ini bersama Bu Kunca. Selamat siang Bu Kunca. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sih baik Bu, cuman capek gitu ya. Pembelajaran akhir-akhir ini tuh capek sekali. Sebelum apa-apa sudah capek duluan. Iya. Saya harap itu tidak akan mengurangi semangat Bu Kunca untuk melalui hari-hari berikutnya dengan penuh semangat juga. Oke. Beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang di awal bahwa ada yang mau Bu Kunca bagikan, Kunca diskusikan bersama saya. Monggo bisa diceritakan. Oke, jadi mohon izin ya Bu, sebenarnya capek ini adalah hasil dari kejadian-kejadian atau permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Jadi entah kenapa saya mengajar di kelas 8 ini, saya merasa itu kok motivasi siswa itu semakin lama itu semakin menurun. Padahal saya sudah berusaha memberikan pembelajaran yang kadang itu di luar ataupun di dalam berkelompok, tapi masih ada beberapa yang tidak semangat gitu. Ada yang tidur, kemudian
ada yang berbincang-bincang sendiri. Jadi tujuan saya coaching ini sebenarnya ingin bisa meningkatkan motivasi mereka ketika pembelajaran matematika itu. Memang kan matematika ini menjadi sesuatu yang kadang itu tidak disukai ya Bu ya. Saya itu menyadari hal itu. Cuman saya ingin anak-anak itu bisa termotivasi gitu. Entah itu hanya 10 menit, 15 menit, tapi beberapa waktu ini saya ngajar di kelas 8 itu kok susah untuk saya buat motivasinya naik. Jadi permasalahan saya sih itu sih Bu. Dan tujuan saya tuh coaching ini berharapnya bisa mencari solusi untuk motivasi anak semakin meningkat. Dari penjelasannya Bu Punca tadi, berarti yang masih menjadi PR ya, inti masalah dari yang Bu Punca sebutkan adalah kurangnya motivasi siswa dalam pelajaran matematika. Apakah Bu Punca pernah menanyakan kepada anaknya secara langsung? Sebelumnya itu kan pertama kali saya coba beberapa metode, tapi ada beberapa yang tidak berhasil. Artinya masih ngobrol, masih ngomong. Akhirnya saya penasaran kan Bu, kenapa, ada apa? Rata-rata itu mereka itu bosen gitu. Mereka cuma fokus cuma beberapa menit. Setelahnya mereka itu kayak bosen karena memang ketika semakin susah pembelajarannya atau materinya, mungkin saya pembawaannya kurang menarik ya. Jadi meskipun di dalam berkelompok pun kadang ada anak yang tidak bekerja karena itu mereka merasa bosan karena sudah materi yang dia bisa sudah tidak ada di situ. Jadi saya pernah wawancara itu seperti itu. Di lain sisi itu ada lagi yang memang tidak suka matematika, dan ketika saya berusaha untuk mengajak itu malah tidak suka Bu, saya tidak bisa. Maka dari itu mereka akhirnya mengalihkan dengan sesuatu hal, mungkin tidur atau ngobrol seperti itu. Itu sudah pernah saya wawancarai, dan saya juga pernah wawancara ke anak-anak yang selain ngobrol, tidur, ada yang pernah ke belakang tapi tidak balik-balik Bu. Itu yang menjadi sangat mengkhawatirkan ya kalau itu dilakukan berulang-ulang. Itu alasannya juga seperti itu sih Bu, karena materi yang sudah dia bisa sudah tidak ada di situ, sehingga merasa aku gak bisa, terus aku harus ngapain lagi. Jadi dia pernah bercerita seperti itu sih ke saya. Jadi karena merasa bosan tadi mencari pelampiasan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian apakah pernah mereka merasakan belajar dengan teman yang dekat dengan dia untuk mengatasi permasalahan kebosanan ini dalam belajar matematika? Kalau untuk menanyakan ke teman, apakah ada teman yang dia untuk sharing, saya belum sampai ke sana sih Bu. Jadi saya cuma wawancaranya ke yang bersangkutan, yang anak-anak memang yang melakukan perbuatan di luar pembelajaran. Saya cuma wawancarai ke orang-orang itu, belum sampai ke saya menanyakan ada nggak teman yang bisa diajak sharing untuk pembelajaran. Itu belum ke sana sih. Saya cuma menanyakan dengan orang-orang yang suka tidur pada waktu saya, suka ke kantin padahal izinnya ke toilet tapi akhirnya ke kantin, masih di situ. Jadi saya belum sampai ke menanyakan adakah orang yang bisa diajak sharing dengan kamu selain Bu. Karena tadi Bu Punca sudah tahu masalahnya anak-anak, tentang pembelajaran yang Bu Punca lakukan sendiri, bagaimana prosesnya sama pembelajaran yang Bu Punca lakukan apa saja? Kalau menurut saya ya Bu, memang ada part di mana matematika itu materinya memang materi baru yang belum pernah diajarkan baik itu di SD maupun di kelas 7. Mungkin pada saat itu saya membawakannya pasti dalam berkelompok terlebih dahulu. Kemudian karena berkelompok itu saya buat heterogen, pastinya kan ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau berdasarkan apa yang saya lakukan itu, saya pembelajarannya seperti itu berkelompok, saya buat kelompoknya heterogen,
kemudian saya berikan suatu permasalahan. Nah mungkin ya Bu, mungkin permasalahan itu bisa dimengerti oleh anak yang bisa. Mungkin ya, saya belum terlalu jauh untuk wawancara kemarin itu. Mungkin sehingga anak-anak yang bisa ini mungkin bekerjanya juga anak-anak yang sama bisa. Yang tidak bisa mungkin kebagian hanya nulis kah, hanya buat penyajiannya, iya gitu. Jadi selama ini saya masih seperti itu. Kemudian kalau yang lainnya mungkin saya seringnya espresso. Yang saya memang jarang untuk melakukan kontekstual sih Bu. Contohnya kayak materi aljabar itu kan memang pengenalan variabel, dan dimana itu kan hal sangat baru ya, namanya anak-anak itu hal sangat baru, dan kemungkinan saya itu kontekstualnya yang kurang ya. Mungkin ya Bu, karena selama ini hal yang baru itu harus dimengerti dengan nyatanya dulu, baru diabstrakkan gitu. Selama ini bagaimana respon dari siswa secara umum global satu kelas tentang pembelajaran yang Bu Punca lakukan? Kalau secara global saya sih dikatakan berhasil ya belum berhasil 100%, karena ada tadi itu beberapa siswa yang motivasinya turun sehingga mereka mengalihkan ke yang lain tidur. Kalau dikatakan kalau bisa dinilai antara 1 sampai 10, saya kemungkinan masih di 5 sih. Karena anak yang melakukan seperti itu masih agak banyak ya. Makanya saya ingin coaching ke ibu untuk gimana sih caranya untuk mengatasi hal itu. Jadi kalau saya di rate itu masih 5 sih. Oke. Tadi sudah Bu Punca sebutkan prosesnya sudah istilahnya bermacam-macam ya variasinya. Apakah itu sudah melalui model, media, dan bahkan kegiatannya secara kelompok maupun individu sudah mencapai. Nah, terkait dengan beberapa siswanya Bu Punca yang masih seperti itu, kira-kira bagaimana cara Bu Punca untuk istilahnya memfokuskan pada anak yang kurang? Kalau yang sudah sih oke, tinggal go on aja. Bagaimana? Kalau saya ya Bu, saya punya rencana, kan kita memang kalau ada masalah itu harus cari-cari referensi. Itu tadi, karena permasalahan saya itu mungkin hal baru itu belum dikontekstualkan, sehingga saya pikir itu saya bisa menggali diri saya untuk bisa mencari kontekstualnya dari materi yang belum pernah saya ajarkan. Contoh misalkan penggunaan aljabar, memvariabelkan awalnya X itu dari mana sih. Jadi yang pertama saya punya rencana itu harus mengkontekstualkan, menyatakan dulu. Kayak misalkan kita sederhananya kalau bangun ruang tabung, itu saya bawakan dulu contohnya, barang yang tabungnya kayak tabung, bisa gelas, bisa celengan. Jadi seperti itu mungkin saya akan perbanyak seperti itu. Yang pertama rencana saya. Yang kedua, kemungkinan itu tadi Bu, saya kan belum sampai ke wawancara, adakah siswa yang bisa diajak partner, mungkin saya akan melakukan itu, tutor sebaya. Mungkin karena lewat saya itu anaknya entah itu sungkan atau malu, mungkin nanti saya bentuk kelompok tutor sebaya, di mana selain tutor pelajaran mungkin bisa diajak untuk tutor keluh kesah sih Bu tentang pembelajaran saya ya. Secara kan memang pembelajaran saya itu complicated memang. Iya, complicated. Jadi rencana saya itu sih Bu. Terus yang ketiga, saya itu juga ingin ada pihak ketiga sebenarnya. Pihak ketiga ini entah dari rekan sejawat atau dari pimpinan yang memberikan entah itu masukan, entah itu penilaian dari pembelajaran saya. Jadi biar saya itu bisa dimonitoring. Jadi ada perkembangan. Nah, kadang itu kalau menilai diri sendiri itu kan kurang gitu. Harus ada pihak. Jadi rencana saya itu sebenarnya itu sih Bu, cuma saya masih ragu benar enggak rencana saya ini bisa saya lakukan gitu. Berdasarkan 3 rencana yang sudah Bu Punca sebutkan, ngapunten kalau dari saya pribadi sudah setuju dengan itu, karena kembali lagi tadi sudah disebutkan tutor sebaya itu memang kadang perlu, anak-anak butuh rasa nyaman untuk menceritakan sesuatu. Untuk yang pihak ketiga, ini yang mau saya tanyakan, kira-kira bentuk kerjasama atau kolaborasi yang Bu Punca harapkan selain istilahnya kalau
observer begitu ya. Observer yang seperti apa yang Bu Punca harapkan supaya Bu Punca bisa meningkatkan kemampuan Bu Punca dalam mengelola kelas yang tadi kurang semangat? Saya sih pikirnya ini ya Bu, kayak selain siswanya yang tutor, gurunya juga tutor. Jadi pihak ketiga ini di mana dia punya pengalaman yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Jadi gitu dalam pembelajaran. Kalau pihak ketiga ini hanya pihak rekan sejawat yang belum punya pengalaman tentang itu, saya rasa itu sama saja gitu. Jadi pihak ketiga ini saya pinginnya itu yang memang rekan sejawat atau pimpinan saya yang memang menguasai bagaimana bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Pimpinan, kemudian siswa, karena untuk siswa sendiri gitu, rekan sejawat pimpinan. Di SMP ada ya? BK itu Ada. kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan? Pembelajaran sudah akan dimulai nih, karena seminggu yang kemarin masih APLS. Jadi saya pinginnya kan ini nanti hari Senin kan sudah masuk seperti biasa ini. Jadi saya ingin menerapkannya mulai hari Senin, di mana pembelajaran saya kebetulan di jam pertama. Jadi saya ingin memberikan kesan itu tidak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi saya ingin mencoba hal yang sudah saya rencanakan di awal sehingga kesan motivasi siswa itu sudah nampak dari awal kalau memang motivasinya ada untuk pembelajaran saya. Apakah Bu Punca setuju jika pembelajarannya nyaman, maka anak-anak akan gampang menangkap materi Bu Punca? Setuju sekali Bu, karena kalau kita nyaman kan kita mau melakukan apapun kan mudah, kita mau menerima apapun juga mudah. Jadi saya setuju sekali kalau pembelajaran itu harus diciptakan secara nyaman. Bisa saya simpulkan berarti Bu Punca tadi menyatakan bahwa ada masalah di motivasi anak. Kemudian Bu Punca tadi juga sudah membuat rancangan tindakan yang akan Bu Punca berikan, yang akan dilakukan kepada anak-anak, dan siapa saja yang terlibat juga sudah disebutkan oleh Bu Punca. Secara tidak langsung Bu Punca sudah menjawab sendiri dan memberikan solusi sendiri tentang masalah yang Bu Punca hadapi saat ini. Menurut Bu Punca, bagaimana penilaian dengan coaching kita hari ini? Sebenarnya saya lega sih Bu, karena awalnya itu kan saya mungkin kalau sharing sama rekan sejawat mungkin agak kurang ini ya, kurang klik karena kadang itu rekan sejawat itu kalau diajak ngobrol waktunya nggak fokus atau karena memang ada pekerjaan lain. Tapi kalau ada coaching ini saya merasa lega karena apa, pertanyaan dari diri saya ternyata saya bisa jawab diri sendiri saya juga. Jadi memang perlu pihak ketiga untuk penegasan kalau memang rencana saya itu sudah baik mau coaching. Jadi saya merasa terima kasih sekali loh Bu sudah membantu saya dalam coaching. Sama-sama, sebenarnya membantu juga Bu Punca sendiri. Masalahnya ada, tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan kemampuan kita nih dalam menghadapi semua itu. Ya, terima kasih Bu Punca atas waktunya, sudah berbagi juga. Mungkin itu juga bisa diterapkan di sekolah dan masalah yang sama mungkin jika saya mengalaminya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam saya melakukan coach ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bu Punca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eka sudah lega. Sudah lega Bu. Gimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan ini tadi, melaksanakan uji tadi? Ya, alhamdulillah saya juga lega, akhirnya saya mendapatkan jawaban kenapa guru tersebut, khususnya beliau bernama Bu Punca, ketika saya mendengar selama observasi keliling kelas, saya mengalami masalah. Ternyata jawaban dari Bu Punca adalah kelasnya itu kurang termotivasi karena pembelajaran yang Bu Punca ajarkan itu kan pelajaran matematika. Mungkin bagi sebagian anak matematika itu masih menjadi
pelajaran yang paling tidak disukai, paling seram betul Bu. Karena butuh mikir yang terlalu jauh, butuh mikir yang ABCD-nya itu banyak sekali gitu loh. Terlalu banyak rumusan juga. Betul. Ya itu kan istilahnya hafalan, terus kemudian ada istilah-istilah baru yang mungkin belum sama sekali dikenal oleh anak. Jadinya butuh waktu khusus untuk anak maupun guru menyesuaikan kebutuhan siswanya maupun kebutuhan selama pembelajaran mereka berlangsung. Nah, menurut Ibu nih, seberapa performa keberhasilan indikator yang sudah Ibu lakukan tadi? Seberapa berhasilkah indikator dari coaching? Kalau saya lihat dari coachingnya, jika karena ini belum dilaksanakan rencana yang tadi dibuat belum dilakukan, kalau saya menilai beliau masih kurang mampu itu tadi, kurang mampu mengelola pembelajaran. Tadi disampaikan juga, saya sampaikan memang selama saya melakukan observasi saya masih mendengar itu apa yang terjadi. Ternyata Bu Kunca bilang kalau pembelajaran yang saya lakukan itu kemungkinan untuk anak-anak masih merasa bosan. Ada anak yang tidak bisa juga dalam matematika itu. Kemudian ada anak-anak yang mungkin saat pembelajaran mereka mengalami blank gitu. Jadinya mereka butuh penyegaran dengan beberapa tindakan yang dilakukan hari ini. Tadi sempat disebutkan bahkan sampai ada anak yang izinnya ke toilet tapi ternyata nggak balik-balik. Ya itu kan berarti sudah hal yang tidak bisa, istilahnya bukan bisa dimaafkan lagi gitu. Menurut saya begitu. Bahkan separah itu, dan saya belum tahu baru kali ini saya tahu. Makanya alhamdulillah coaching yang saya lakukan ini ternyata saya bisa mengkorek informasi yang saya tidak tahu sebelumnya, karena yang saya anggap mungkin anak-anak hanya merasa bosan itu saja, butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut mereka menyenangkan tapi tidak dilakukan. Ternyata ada hal baru yang wow itu tadi. Dari pertanyaan berbobot tadi akhirnya banyak sekali ya informasi yang didapatnya Bu ya. Sangat. Nah, ini dari kegiatan tadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Penjelasan Bu Kunca sangat jelas tadi, berarti memang bukan hanya dari siswanya yang kurang siap menurut saya, tetapi juga bisa jadi dari gurunya yang kurang menyusun strategi khusus untuk siswa yang istilahnya kurang dalam hal pelajaran matematika itu tadi. Oke, kalau selama pembelajaran untuk siswa yang sudah mampu, gampang, mereka bisa langsung masuk, Tapi khusus untuk yang murid-murid dengan, kalau saya bilang kebutuhan khusus ya, karena mereka mudah bosan atau karena mereka memang tidak mampu atau karena memang dia ikut-ikutan aja, itu kan berarti perlu dilakukan tindakan khusus untuk anak ini. Nah, tadi Bu Kunca akhirnya juga menjelaskan rencana yang perlu dia lakukan seperti apa. Ada kalau nggak salah 3 hal tadi yang sudah saya catat. Pengkontekstualan. Nah, tadi Bu Kunca cerita itu, Bu Kunca sudah memberikan media yang berbeda, proses pembelajaran yang berbeda, tapi Bu Kunca mungkin kurang dalam memberikan benda secara langsung untuk mempelajari materi yang diajarkan. Khususnya pada materi aljabar tadi disampaikan ada X, ada Y, itu apa? Mungkin perwujudannya seperti apa? Anak-anak karena itu adalah materi baru, jadinya untuk mengkoneksikan antara yang abstrak dengan yang kontekstual ini tadi, yang konstruk, agak susah. Nah, mungkin kesulitan Bu Kunca juga di situ. Muncul apa yang perlu dikontekstualkan, apa yang perlu diwujudkan, dibendakan gitu dari materi yang diajarkan sama Bu Kunca. Kemudian rencana yang kedua, karena mengatasi anak yang tadi kurang termotivasi, itu Bu Kunca akan melakukan tutor sebaya. Mungkin cerita kepada teman itu akan lebih ngefek gitu loh Bu. Kalau bercerita sama gurunya mungkin ada yang harus ditutupi karena nggak mau ketahuan jeleknya gitu. Nggak terbuka 100%, betul sekali.
Nah mungkin kalau sama temannya dia akan lebih leluasa untuk bercerita, lebih merasa nyaman, akhirnya mengalir semuanya keluar, jadinya ketahuan ini yang menjadi inti masalah anak ini apa. Kemudian rencana yang ketiga, Bu Punca akan melibatkan pihak ketiga, tidak hanya kepada teman sekelasnya dari anak yang tidak termotivasi tadi, tetapi juga kepada pimpinan, kemudian rekan sejawatnya. Tadi juga saya sempat bertanya apakah di situ ada BK, ada. Berarti kemungkinan untuk memanfaatkan, berarti mengkolaborasikan dengan BK, dengan pimpinan sekolah, kepala sekolah maupun dengan teman sebayanya anak tersebut. Akhirnya Bu Punca mendapatkan hasil yang optimal apa yang harus Bu Punca lakukan dalam pembelajaran berikutnya. Sehingga dari ketiga rencana itu tadi saya juga berharap sekali Bu Punca punya refresh, entah itu pada media pembelajarannya, proses pembelajarannya maupun kolaborasi yang dilakukan oleh Bu Punca dengan seluruh anggota yang tadi sudah disebutkan sebagai pihak yang akan dilibatkan dalam peningkatan motivasi belajar siswa khususnya di pelajaran. Nah dari sini udah kelihatan sekali ya Bu ya, dari kompetensi inti coaching itu kan ada 3. Di sini Ibu itu dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang Ibu tadi katakan itu sudah sangat luar biasa. Dan Ibu berarti di sini benar-benar sudah hadir 100% pada saat pelaksanaan coaching. Gitu ya Bu. Memang saya dari hasil pengawasan saya lihat tadi coachingnya sudah berjalan dengan santai. Tadi coachingnya juga dengan keadaan yang sangat santai. Dan selesai dari pelaksanaan coaching pun Ibu coachingnya tadi sangat lega sekali saya lihat di sini, dan alurnya sudah sesuai sekali dengan alur TIKPA. Jadi pelaksanaan coaching tadi Ibu ini sudah sangat luar biasa, sangat sudah bisa hadir penuh dan juga pertanyaannya tadi sudah berbobot, sudah bisa menggali banyak hal di sini. Nah di sini apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah nanti adanya coaching ini tadi? Saya masih ingin mendalami yang ini, yang ketiga itu, yang mengajukan pertanyaan berbobot, karena ini perlu ditindaklanjuti, tidak bisa hanya sekali dilakukan. Apalagi ya khawatir pribadi sih Bu, sama aja kalau kita sedang mengajar ternyata tidak ada. Tadi bukunya sempat menyampaikan saya tuh pengen ada pihak ketiga yang menilai saya, karena kalau saya menilai diri sendiri itu kan masih individualis gitu ya, masih egois. Mungkin dari penilai yang dari luar dia akan memberikan input yang baik terhadap pembelajaran. Itu juga yang saya harapkan dari coaching ini. Jadi tindak lanjutnya bisa mengena, bermakna kepada Bu Punca sebagai coach saya. Gimana di perasaan Ibu sekarang ini setelah pelaksanaan coaching tadi itu, kira-kira memang sudah lega atau masih ada keinginan lagi untuk melaksanakan coaching dengan guru-guru yang lain? Karena kan tadi Ibu mengatakan bahwasanya saya lihat sebagian besar ya di kelas ini, di sekolah ini, berarti kan ini masih satu guru nih yang sudah coaching. Nah, harapannya nanti apakah akan juga melaksanakan coaching nanti dengan guru yang lain? Iya, sebagai pimpinan sekolah berarti saya harus melakukannya, karena memang betul berdasarkan ya data pribadi saya itu tadi ya, bahwa ada beberapa guru, karena beberapa pasti bukan satu, yang pasti akan saya lakukan kepada guru lain. Observasinya juga pasti berbeda karena masalahnya bisa jadi berbeda, bukan di matematika tapi di pelajaran lain, bukan di satu hal motivasi tapi bisa jadi di hal yang lain. Dan yang harus saya lakukan adalah tidak cuma satu kali, tadi harus berkali-kali, harus diobserv ulang bagaimana peningkatannya, progresnya seperti apa. Karena balik lagi, kalau kita kepingin siswanya itu siswanya mampu mandiri, paling tidak itu berarti harus ada contoh yang baik juga dari gurunya, bagaimana pengelolaan kelasnya maupun bagaimana pengembangan diri guru itu sendiri, begitu. Sebenarnya saya ingin gimana ya, saya ini harus bertindak seperti apa, khususnya yang saya maksudkan tadi tentang mengajukan pertanyaan otomatis menurut sebagian orang, dan benar saya begini, kok setiap kali misalnya ada jadwal khusus, ada jadwal yang sudah terjadwal, kenapa sih harus seperti ini? Saya mengkhawatirkan hal itu, padahal niat saya kan untuk
ya itu tadi mungkin ada kekurangan atau kelemahan yang dirasakan oleh guru khususnya. Tapi maksud saya juga kalau sudah ada jadwal yang tertata rapi untuk melakukan observasi pada guru-guru ini tadi, paling tidak saya juga memberikan fasilitas kan untuk mereka mengembangkan yang kurang. Nah, saya begitu. Memenuhi lah Bu ya. Iya. Mungkin mereka ada keluh kesah kurangnya di sini. Yang namanya pembelajaran errornya itu mungkin bukan dari gurunya atau juga mungkin dari sarana dan lain-lain. Iya. Bu ya. Yang saya gitu. Bisa jadi dari lokasi apa namanya lokasinya atau bagaimana. Karena memang harus diobservasi seluruh untuk pembelajaran itu kesuksesan itu harus dimulai dari sekarang. Iya. Tapi kalau di sini saya lihat tadi dari kegiatan Ibu tadi itu sudah bisa, sudah berhasil dan sudah memenuhi kompetensi coaching semua. Jadi menurut saya seperti itu serta penilaian observer yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Sheila. Ini baik ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya saya bisa mengobservasi kegiatan Ibu di sini melaksanakan coaching dengan coachingnya Ibu ya Ibu. Terima kasih. Semoga di kesempatan lain saya bisa kembali lagi dan bisa melihat lebih luasnya lagi melaksanakan Ya, coaching. saya tunggu ya Bu. Ya pasti. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum.